Selamat datang kembali wahai pelanggan Bude Yanti yang hobinya beli gorengan tapi tidak mau bayar. Seperti biasanya Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencari tahu bulat. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah bertemu dengan dokter peri kecil. Melihat dokter peri kecil yang pada saat ini melongo, Xiaoyan pun bertanya, apakah dokter peri kecil pada saat ini masih sendiri? Dokter peri kecil pada saat ini melompong hingga ngences dan tidak bisa menjawab apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata mengapa dokter peri kecil pada saat ini tidak bisa berbicara. Apakah Xiaoyan terlalu baik sehingga dokter peri kecil tidak bisa menyukai orang lain? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, wajah dari dokter peri kecil pun seketika menjadi merah. Dirinya memelototi Xiaoyan dengan marah dan orang-orang di aula medis pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak pernah melihat ekspresi dokter peri kecil yang seperti ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri dan di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan berjalan keluar dari klinik. Xiaoyan pun seketika menoleh menatap ke arah dokter peri kecil ketika Xiaoyan bertanya apakah lembah kedokteran itu masih ada. Apakah pada saat ini dokter peri kecil akan berjalan-jalan dengan Xiaoyan? Mendengar perkataan Xiaoyan ini, semua orang bisa menebak bahwa itu pasti tempat pertemuan mereka berdua. Semua orang pun memandang ke arah Xiaoyan dengan marah. Setelah itu mereka lanjut menoleh ke arah dokter peri kecil dan berpikir diam-diam di dalam hati mereka agar dokter peri kecil menolak pria tersebut. Sementara itu dokter peri kecil pada saat ini berdiri dengan menggunakan gaun polos. Dirinya pada akhirnya melangkah perlahan dan berkata bahwa dirinya akan menemani Xiaoyan. Bersamaan dengan suara dokter peri kecil yang menyetujui ajakan Xiaoyan ini, banyak suara patah hati pada saat ini terdengar. Pada akhirnya dokter peri kecil pun mengikuti Xiaoyan yang pada saat ini keluar dari klinik. Tidak lama setelah itu pada akhirnya sosok keduanya menghilang dari aula medis bersama-sama meninggalkan banyak orang yang pada saat ini kecewa. Pada akhirnya Xiaoyan dan dokter peri kecil pun pada saat ini sudah sampai di lembah. Tempat ini masih sama seperti sebelumnya dengan aura yang berkumpul di lembah dan bunga yang tidak terhitung jumlahnya. Xiaoyan berdiri di antara bunga dan tanaman dan menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya pada saat ini menunjukkan ekspresi nyaman. Xiaoyan pun segera berkata bahwa di sini masih sangat sepi dan sangat menyenangkan. Dalam benak Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan teringat pemandangan indah saat seorang remaja pertama kali bertemu dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil juga pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa semua ini benar-benar sangat indah. Dokter peri kecil tersenyum manis dengan suara yang semanis madu. Pada akhirnya keduanya pada saat ini bersantai dengan perasaan bahagia saling mengenang satu sama lain. Tidak jauh dari lembah tersebut pada saat ini ada rumah kayu kecil. Rumah kayu tua ini telah ditumbuhi oleh tanaman rambat seolah-olah menyatu dengan semua yang ada di sini. Dokter peri kecil pun pada saat ini melihat ke kabin sebelum akhirnya menoleh dan tersenyum kepada Xiaoyan. Dokter peri kecil segera bertanya apakah Xiaoyan masih ingat saat mereka berada di sini. Xiaoyan pun seketika mengangguk perlahan karena bagaimana mungkin Xiaoyan bisa melupakan saat-saat yang menyenangkan seperti itu. Keduanya pun pada akhirnya pada saat ini kembali mengenang masa-masa bersama di antara mereka seperti dahulu. Setelah sekian lama mereka berdua pada akhirnya sedikit terdiam dan menghadap ke arah langit. Pada saat ini dokter peri kecil tersenyum dan berterima kasih banyak kepada Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan maka dirinya benar-benar akan diracuni sampai mati oleh tubuhnya sendiri. Fisik khusus dari dokter peri kecil ini benar-benar sangat sulit dan sangat beracun. Di tepi keputusasaan Xiaoyan pada saat itu telah mengulurkan tangannya untuk menarik dokter peri kecil dari tebing keputusasaan. Dokter peri kecil secara alami ingin membalas kebaikan Xiaoyan tetapi dirinya benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk Xiaoyan. Oleh karena itu pembayaran terbesar dari dokter peri kecil adalah tidak mengganggu Xiaoyan sebanyak mungkin. Dengan begitu dokter peri kecil juga menyembunyikan semua emosinya di dalam bagian terbesar di hatinya.
Setelah dokter peri kecil selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya berbalik dan berdiri di depan dokter peri kecil. Xiao Yan pada saat ini menatap dokter peri kecil dengan tatapan yang serius. Ditatap oleh Xiao Yan dengan cara seperti itu, dokter peri kecil pun seketika tersipu. Nafasnya pada saat ini tidak beraturan hingga sepasang bola pada saat ini saling memantul. Dokter peri kecil benar-benar terlalu malu untuk melihat ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar menatap ke arah dokter peri kecil dengan senyum di wajahnya. Dokter peri kecil pun mengepalkan tinjunya dengan gugup dan pada saat ini benar-benar menutup matanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata, jika dokter peri kecil mengatakan hal seperti itu lagi, Xiao Yan benar-benar akan melakukan sesuatu yang buruk kepada dokter peri kecil. Mendengar hal tersebut, dokter peri kecil pada saat ini hanya terdiam menunggu tindakan apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Tetapi pada saat ini yang terjadi adalah Xiao Yan segera tertawa dengan keras. Xiao Yan benar-benar tertawa terbahak-bahak melihat kegugupan yang pada saat ini ditampilkan oleh dokter peri kecil. Xiao Yan pun berkata agar dokter peri kecil pada saat ini melihat kegugupannya. Seketika wajah dokter peri kecil yang seperti gadis kecil ini pun benar-benar dipenuhi dengan rasa kemerahan. Digoda oleh Xiao Yan dengan cara seperti itu, hati dari dokter peri kecil benar-benar menjadi kacau. Pada akhirnya dokter peri kecil dengan penuh rasa malu mencubit bibir Xiao Yan dan sedikit memarahi Xiao Yan. Xiao Yan pun pada saat ini segera membujuk dokter peri kecil yang sedikit kesal. Setelah dibujuk oleh Xiao Yan, pada akhirnya dokter peri kecil mendapatkan kembali moodnya dan pada saat ini kembali berbincang-bincang. Di tengah perbincangan ini Xiao Yan segera bertanya apakah dokter peri kecil tidak kesepian setelah berjalan sendirian. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, dokter peri kecil pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya perlahan segera membuka mulutnya. Dokter peri kecil berkata bahkan jika dirinya kesepian dirinya bersedia menunggu. Dirinya selalu berpikir akan ada seseorang yang datang dan membawa dokter peri kecil pergi. Dokter peri kecil pada saat ini sedikit merenung setelah selesai berbicara. Selama bertahun-tahun dokter peri kecil memiliki banyak pelamar yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi pelamar-pelalar ini tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dan itu tidak bisa menarik perhatian dokter peri kecil. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini secara alami mengerti bahwa apa yang dimaksud oleh dokter peri kecil ini mengacu pada Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa jalan ini terlalu berbahaya dan Xiao Yan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu Xiao Yan khawatir. Sebelum Xiao Yan bisa menyelesaikan kalimatnya, pada saat ini dokter peri kecil segera lanjut memotong perkataan Xiao Yan dengan berkata bahwa dirinya tidak takut. Tiga kata yang sangat tegas yang keluar dari mulut dokter peri kecil pada saat ini tampak terlontar dari hatinya. Xiao Yan pun sedikit terkejut tetapi ini juga ada perasaan sedikit senang di dalam hatinya. Namun Xiao Yan menekan perasaannya ini dan lanjut berkata tetapi Xiao Yan benar-benar takut. Xiao Yan tidak ingin melihat siapapun yang berada di sekitar Xiao Yan dalam bahaya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini dokter peri kecil seketika hanya bisa terdiam. Dokter peri kecil merasakan tekanan di belakang pria ini dan dirinya pada saat ini hanyalah seorang gadis kecil. Dengan begitu dokter peri kecil sadar bahwa dirinya tidak akan bisa membantu Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya hanya bisa berdiam diri. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara perlahan dan bertanya kepada dokter peri kecil. Xiao Yan bertanya apakah dokter peri kecil akan menyalahkan Xiao Yan. Dokter peri kecil pada akhirnya tersenyum ringan dan berkata bagaimana mungkin dokter peri kecil bisa menyalahkan Xiao Yan. Xiao Yan telah memperlakukannya dengan sangat baik. Dokter peri kecil tahu tanggung jawab yang Xiao Yan pikul tetapi hanya saja dirinya tidak bisa membantu Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini yang bisa dilakukan oleh dokter peri kecil hanyalah menunggu Xiao Yan. Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit bergetar ketika menatap dokter peri kecil. Sementara itu dokter peri kecil pada saat ini lanjut berkata tetapi Xiao Yan tidak bisa membuat dokter peri kecil menunggu terlalu lama. Waktu tidak akan mengampuni dokter peri kecil dan ketika dirinya sudah tua dan sudah tidak cantik,
Tentu saja Xiao Yan tidak akan menginginkan dokter peri kecil. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dokter peri kecil, Xiao Yan pada saat ini sontak tertawa keras. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak akan pergi terlalu lama. Selain itu, kekuatan dokter peri kecil juga pada saat ini sudah berada di tingkat Douseng. Kekuatan dokter peri kecil ini benar-benar sudah tidak jauh dari Dodi. Xiao Yan kenal orang yang pandai menggunakan racun dan Xiao Yan bisa membiarkannya untuk mengajari dokter peri kecil. Bagaimana dengan masukan Xiao Yan ini, dan jika dokter peri kecil ingin, mereka akan segera pergi dan bertemu dengan orang yang akan memberitahu dokter peri kecil. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, tentu saja dokter peri kecil merasa sangat senang. Dokter peri kecil pun tersenyum bahagia dan pada saat ini menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Xiao Yan juga tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam hatinya ketika melihat penampilan lucu dari dokter peri kecil. Pada akhirnya setelah berlama-lama di lembah, Xiao Yan dan dokter peri kecil memutuskan untuk segera pergi. Xiao Yan pada saat ini membawa dokter peri kecil ke tempat klan Xiao berada. Dokter peri kecil juga telah mengirim pesan bahwa klinik akan tutup untuk waktu tertentu. Pada akhirnya mereka pada saat ini benar-benar sudah sampai di kediaman klan Xiao. Dokter peri kecil pada saat ini sedikit terkejut melihat perkembangan pesat yang dialami oleh klan Xiao. Pada saat ini hanya bisa tersenyum dan segera mengajak dokter peri kecil untuk segera pergi ke aula. Xiao Yan pada saat ini telah memberitahu Nan Erming. Di antara orang-orang yang pada saat ini ikut Xiao Yan untuk kembali, tentu saja Huo Hong-er juga pada saat ini tidak akan terpisahkan dengan Nan Erming. Pada akhirnya baik Nan Erming dan Huo Hong-er pada saat ini segera datang untuk menemui Xiao Yan. Melihat kemunculan Nan Erming, Xiao Yan pun segera bertanya kemana saja Nan Erming bermain akhir-akhir ini. Selain itu, di manakah King Mu'er dan yang lainnya dan kapankah mereka akan kembali? Mendengar hal tersebut, Nan Erming pun berkata dengan penuh semangat bahwa benua Doki ini sangatlah besar, ada 7 benua dan 3 lautan dan semua orang masih bermain di luar mereka, mungkin tidak akan kembali sampai mereka selesai mengunjungi benua Doki. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan bergumam bahwa itu adalah sekelompok orang dewasa yang masih suka bermain. Xiao Yan pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Nan Erming bahwa mereka pada saat ini harus mengurus sebuah bisnis. Selama periode waktu ini Xiao Yan akan memiliki tugas untuk Nan Erming. Mendengar hal tersebut, Nan Erming pun menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi yang serius. Nan Erming pada saat ini bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Xiao Yan memanggilnya seorang diri. Pada akhirnya Nan Erming segera bertanya apa yang diinginkan Tuan Muda Xiao Yan dari Nan Erming. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya menyeret dokter peri kecil dan tersenyum. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini telah menemukan seorang murid untuk Nan Erming. Dokter peri kecil pada akhirnya menaklukkan tangannya sambil tersenyum ke arah Nan Erming. Dokter peri kecil pun segera memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Dokter Peri Kecil. Nan Erming pada saat ini benar-benar terkejut ketika melihat penampilan dari dokter peri kecil. Nan Erming berpikir Xiao Yan akan menugaskannya tugas yang besar, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa dirinya akan diberikan seseorang untuk dilatih. Sementara itu di sisi lain, melihat Nan Erming yang pongo, Huo Hong-er memiliki pandangan berbeda. Pada akhirnya Huo Hong-er menegur Nan Erming agar dirinya memperhatikan matanya. Nan Erming pada akhirnya segera tersipu malu dan hanya bisa menggaruk kepalanya. Setelah itu Nan Erming pun segera berkata kepada Xiao Yan untuk melihat permasalahan ini. Xiao Yan secara alami mengerti apa yang dimaksud oleh Nan Erming dan ini mengenai Huo Hong-er. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata kepada Huo Hong-er agar dirinya jangan khawatir. Xiao Yan menugaskan hal ini hanya untuk periode waktu ini. Huo Hong-er harus percaya bahwa Nan Erming tidak akan pernah merubah perasaannya kepada Huo Hong-er. Xiao Yan benar-benar membutuhkan Nan Erming untuk membantu membimbing temannya. Mendengar hal tersebut, Huo Hong-er pun segera berkata dengan marah karena Tuan Muda Xiao Yan telah berkata demikian, maka pada saat ini dirinya tidak memiliki pilihan lain selain setuju.
Setelah itu Huo Hong'er pun menoleh ke arah Nan Erming dan lanjut memarahi Nan Erming dengan berkata, jika Nan Erming berani macam-macam, lihat saja apa hukuman yang akan diberikan Huo Hong'er kepada Nan Erming. Nan Erming pada saat ini hanya bisa tersenyum seolah-olah menunjukkan permintaan maaf. Setelah itu Nan Erming pun menoleh ke arah Xiao Yan dan mengambil kesempatan untuk mengedipkan matanya. Nan Erming pada saat ini merasa bahwa jika ada Huo Hong'er maka Nan Erming tidak akan fokus melatih. Xiao Yan juga segera mengerti apa yang dimaksud oleh Nan Erming dan pada saat ini segera mengajak Huo Hong'er ke samping. Xiao Yan mengusulkan untuk membimbing hasil kultivasi dari Huo Hong'er baru-baru ini. Kekuatan Huo Hong'er jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berniat untuk memberikan nasihat kepada Huo Hong'er dan tentu saja Huo Hong'er juga sangat bahagia. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengajak Huo Hong'er ke Bahtera karena Huo Hong'er pada saat ini masih membutuhkan origin kaisar untuk berkultivasi. Xiao Yan juga mengajar Huo Hong'er dengan sangat serius dan memilih satu set keterampilan bertarung yang cocok untuknya. Sementara itu pada saat ini Nan Erming menggunakan auranya untuk merasakan tubuh dari dokter peri kecil. Seketika ekspresi keheranan pun segera muncul di wajah dari Nan Erming. Nan Erming tanpa sadar berseru, ternyata dokter peri kecil dilahirkan dengan tubuh beracun. Dirinya benar-benar memiliki fisik yang sangat ajaib. Bukankah dengan melahap racun maka dokter peri kecil akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri? Mendengar hal tersebut dokter peri kecil pun sedikit terpana sebelum akhirnya mengangguk. Sementara itu Nan Erming pada saat ini kembali bergumam, sungguh hal ini benar-benar menakjubkan. Fisik seperti itu ternyata benar-benar ada, tetapi sangat disayangkan kekuatan dari dokter peri kecil terlalu lemah. Jika tidak maka dengan kekuatan fisik yang kuat dokter peri kecil bisa mendominasi angin dan awan sejak lama. Dokter peri kecil pun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya dengan penasaran bertanya apakah senior memiliki cara untuk membuat dokter peri kecil lebih kuat. Dokter peri kecil pada saat ini memandang ke arah Nan Erming dengan perasaan kagum. Dirinya tidak menyangka bahwa di dunia luar ternyata masih ada orang yang jauh lebih mengerti mengenai racun jika dibandingkan dengan dokter peri kecil. Sementara itu Nan Erming pada saat ini sedikit terdiam dan sedikit merasa iri di dalam hatinya. Jika saja Nan Erming memiliki tubuh seperti ini, Nan Erming benar-benar akan bisa menjadi kuat dengan cepat. Tetapi pada saat ini tubuh Nan Erming tentu saja sudah berkolaborasi dengan Raja Sisik Naga. Oleh karena itu apa yang dipikirkan oleh Nan Erming ini pasti akan bisa dirasakan oleh Raja Sisik Naga. Nan Erming juga berpikir dengan keberadaan Raja Sisik Naga tampaknya tidak akan bisa menggunakan racun untuk sementara waktu. Pada akhirnya Nan Erming pun bergumam, tampaknya dirinya tidak membutuhkan 10.000 batu roh racun dan gulungan 10.000 rupiah racun pada saat ini. Jika dokter peri kecil dapat mengontrol racun di dalam tubuhnya dengan batu roh 10.000 racun dan mengendalikannya dengan bebas, maka kekuatan dari dokter peri kecil tidak hanya akan meningkat dengan pesat, bahkan jika dokter peri kecil bisa bertemu dengan lawan yang lebih kuat darinya, dokter peri kecil tidak perlu takut. Dokter peri kecil bahkan tidak perlu bertarung dan musuh tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi pada saat ini Nan Erming ingin bertanya kepada dokter peri kecil apakah racun di tubuhnya telah dikompres menjadi pil racun. Mendengar hal tersebut dokter peri kecil pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan telah membantunya menahan tubuh beracun miliknya. Dengan begitu maka dirinya mampu mengendalikan racun di dalam tubuhnya. Jika tidak maka ketika tubuh racun ini pecah maka dirinya juga benar-benar akan mati. Mendengar hal tersebut Nan Erming pun mengangguk sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah buku kuno. Ini adalah catatan mengenai racun yang Nan Erming temukan di pemakaman kuno. Nan Erming pun pada akhirnya membolak-balikkan halaman sambil melihat buku kuno tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini segera menghampiri keduanya. Xiao Yan segera bertanya kepada Nan Erming bagaimana prosesnya. Mendengar hal tersebut Nan Erming pada saat ini berkata perlahan sambil melihat catatan di buku kuno. Nan Erming dengan bersemangat berkata bahwa dirinya telah menemukannya.
ada tubuh beracun yang pernah lahir di benua Doudi, tetapi senior itu berbeda dari dokter peri kecil. Dirinya tidak mencoba menahan racun di tubuhnya tetapi mencari racun dengan gila-gilaan. Dirinya mengandalkan racun yang lebih kuat untuk mengendalikan racun di tubuhnya. Dengan begitu senior ini juga mendapatkan tempat di daftar orang kuat di benua Doudi. Tetapi sangat disayangkan dirinya juga pada akhirnya mati dalam malapetaka kuno. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit terkejut. Xiao Yan pun pada akhirnya bertanya apakah maksud dari ini adalah jangan mengendalikan tubuh beracun. Apakah dokter peri kecil harus menggunakan tubuh beracun ini sepenuhnya? Nan Erming pun mengangguk dan berpikir sejenak sebelum akhirnya lanjut mulai menjelaskan. Nan Erming berkata pasti akan beresiko untuk melakukan hal tersebut. Tuan muda Xiao Yan perlu membantu menciptakan ruang tertutup dan jika batu roh 10.000 racun dapat diserap dan diganti menjadi pil racun, situasi dari keseluruhan ini benar-benar akan dapat berubah. Batu roh 10.000 racun dapat menyembuhkan semua racun tetapi konstitusinya dapat menelan racun untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan begitu maka kekuatan ini akan dapat membatalkan satu sama lain. Jika hal ini benar-benar berhasil setidaknya tidak akan menjadi permasalahan untuk menerobos ke tingkat Doudi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan menatap tajam ke arah Nan Erming. Setelah itu pada akhirnya Xiao Yan menoleh ke arah dokter peri kecil dan berkata jika dokter peri kecil melakukan hal tersebut akan ada bahaya tertentu. Jika dokter peri kecil tidak mengendalikannya dengan baik maka dokter paling kecil tidak akan pernah bisa pulih. Oleh karena itu pada saat ini keputusan benar-benar berada di tangan dokter peri kecil sendiri. Mendengar hal tersebut pada saat ini dokter peri kecil hanya berdiam diri di antara Xiao Yan dan Nan Erming. Dokter peri kecil menatap ke arah Xiao Yan dan berpikir jika dokter peri kecil tidak bisa menjadi kuat, maka dokter peri kecil akan selalu ditinggalkan oleh Xiao Yan. Dokter peri kecil sangat ingin menjadi kuat hanya untuk Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya dengan cepat segera membuat keputusan. Dokter peri kecil pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa dirinya tidak takut dan mereka harus segera mencobanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum tipis dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar bersemangat. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya seketika terisolasi. Nan Erming juga melambaikan lengannya dan pada saat ini batu roh 10.000 racun seukuran telapak tangan segera muncul. Dokter peri kecil dapat merasakan energi khusus di dalamnya setelah menerima batu 10.000 racun. Dokter peri kecil pada akhirnya berkata jika begitu dirinya akan segera membuka kunci dari pil racun. Dokter peri kecil telah dengan hati-hati mengendalikan pil beracun di tubuhnya selama bertahun-tahun dan jarang menggunakan racun di tubuhnya. Pada akhirnya ini adalah pertama kalinya dokter peri kecil kembali mengaktifkan hal tersebut. Baik Xiao Yan dan Nan Erming pada akhirnya mengangguk, sementara dokter peri kecil memejamkan matanya, dirinya menarik nafas dalam-dalam dan segera membuka mulutnya perlahan dan mengeluarkan awan kabut ungu. Melihat hal ini Nan Erming pada saat ini sedikit terkejut. Meskipun racun dari dokter peri kecil ini mematikan tetapi bagi Nan Erming dan Xiao Yan hal itu tidak akan berguna. Sementara itu pada saat ini mata dokter peri kecil perlahan terbuka dan matanya berubah menjadi abu-abu keperakan. Racun di dalam tubuhnya pada saat ini meledak dan tubuh beracun yang telah ditekan begitu lama akhirnya tampak bebas. Kabut beracun pada saat ini menyebar ke segala arah dan bunga beserta tanaman yang berada di tanah pada saat ini dengan cepat layu. Melihat hal ini mata Nan Erming seketika bersinar dan dirinya bergumam bahwa ini sangat beracun. Selain itu kecepatan dari penyebaran racun ini juga benar-benar luar biasa. Xiao Yan juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan mereka berdua pada akhirnya kembali fokus kepada dokter peri kecil. Di tengah-tengah prosesnya pada saat ini Nan Erming segera berteriak memerintahkan dokter peri kecil untuk menelan batu roh 10.000 racun. Dokter peri kecil pun mengangguk dan langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Nan Erming. Tubuh beracun dari dokter peri kecil dan obat mujarab yang dapat menyembuhkan semua racun pada akhirnya bergabung bersama. Xiao Yan dan Nan Erming juga sangat penasaran dan setelah dokter peri kecil melakukan apa yang diperintahkan oleh Nan Erming,
toksisitas di sekitar pada saat ini benar-benar mulai berkurang. Xiao Yan sangat gembira saat melihat hal ini dan benar-benar tersenyum bahagia. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Nan Erming apakah pada saat ini prosesnya berhasil. Nan Erming pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa kedua jenis kekuatan ini adalah eksklusif. Dengan penggabungan dua kekuatan ini seharusnya jenis kekuatan baru pada saat ini akan dihasilkan. Tetapi mengapa pada saat ini kekuatan tersebut masih belum muncul? Bersamaan dengan Nan Erming yang berbicara pada saat ini dokter peri kecil mengerang kesakitan, seteguk darah keluar tetapi darah yang seharusnya berwarna merah pada saat ini berubah menjadi ungu. Ketika darah ini menempel tanah pada saat ini tanah pun segera mengeluarkan suara mendesis. Melihat hal ini Xiao Yan sedikit cemas dan meneriakkan nama dokter peri kecil, tetapi setelah merasakan aura dari dokter peri kecil yang masih relatif stabil, Xiao Yan pun tidak bertindak. Pada akhirnya setelah beberapa lama aura dari dokter peri kecil pun berangsur-angsur semakin stabil, racun di sekitarnya juga pada saat ini perlahan menghilang. Tampaknya dokter peri kecil pada saat ini telah berhasil mengendalikan tubuh beracun dengan menggunakan batu 10.000 roh racun. Auranya pada saat ini benar-benar semakin membaik dan kekuatan dari dokter peri kecil telah menembus doseng bintang 7. Mata dokter peri kecil pun perlahan terbuka dan cahaya pada saat ini berkedip di matanya. Senyum puas juga muncul di wajah dokter peri kecil dan pada saat ini dirinya bergumam ternyata itu berhasil. Dokter peri kecil pada saat ini benar-benar sangat gembira karena dokter peri kecil dapat sepenuhnya menggunakan racun ini sesuka hatinya. Dirinya pada saat ini dapat mengubah tubuhnya yang beracun menjadi metode serangan. Melihat dokter peri kecil yang pada saat ini gembira baik Nan Erming maupun Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Setelah proses ini selesai, Nan Erming pada saat ini segera mengeluarkan botol batu giok tembus pandang. Tetesan cairan berwarna terlihat di botol batu giok dan melihat dari penampilannya bahwa benda ini tidak sederhana. Nan Erming pada akhirnya segera menjelaskan bahwa tetesan ini adalah racun yang Nan Erming siapkan sendiri. Ini sangat beracun bagi seorang Dodi. Dijamin hal itu akan dapat membunuh seseorang ketika menyentuhnya. Tetapi benda ini sangat berarti dan ini adalah obat yang bagus bagi tubuh fisik dari dokter peri kecil. Jika dokter peri kecil dapat menyerapnya sepenuhnya maka dokter peri kecil dapat meningkatkan kekuatannya dengan racun. Selain itu jika dokter peri kecil cukup beruntung dokter peri kecil mungkin akan dapat meningkatkan kekuatannya menuju ke puncak Dodi. Tetesan racun yang diberikan oleh Nan Erming kepada dokter peri kecil ini adalah racun yang relatif lebih awal yang disiapkan oleh Nan Erming. Racun ini terlalu beracun dan dokter peri kecil pada saat ini sepertinya masih tidak akan bisa menahannya. Namun Nan Erming pada saat ini kembali merenung ketika melihat dokter peri kecil yang begitu bersemangat. Nan Erming pada akhirnya menjelaskan bahwa tetesan racun ini masih sedikit terlalu kuat untuk dokter peri kecil. Tetapi menurut fisik dari dokter peri kecil bersama dengan 10.000 batu roh beracun, dokter peri kecil seharusnya bisa memurnikannya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Setelah itu Nan Erming pun segera menyerahkan botol batu giok tersebut kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun mengambil botol batu giok yang diberikan oleh Nan Erming dan sedikit membungkuk. Dokter peri kecil mengucapkan terima kasih kepada Nan Erming dan pada saat ini tidak ragu-ragu dan duduk bersila. Dirinya segera membuka botol batu giok dan racun yang kuat pada saat ini segera terungkap. Aura dari racun ini benar-benar sangat menyengat tetapi bagi dokter peri kecil bau tersebut benar-benar bau terenak di dunia. Ketika dirinya menghirup gas beracun dalam-dalam dokter peri kecil merasakan tubuhnya yang halus bergetar sedikit. Dokter peri kecil berpikir bahwa toksisitas semacam ini tidak akan mungkin bisa ditemukan di benua Doki. Sementara itu Xiao Yan juga menonton adegan ini dengan tenang dari samping. Sementara dokter peri kecil sedang berkultivasi Xiao Yan pada saat ini sepertinya merasakan sesuatu. Xiao Yan pun sedikit menoleh dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam seorang teman lama telah berada di sini. Pada akhirnya Xiao Yan sedikit berbincang-bincang dan menginstruksikan beberapa hal kepada Nan Erming.
Xiao Yan setelah itu lanjut pergi meninggalkan Nan Erming karena Xiao Yan tidak khawatir mengenai kondisi dari dokter peri kecil. Setelah Xiao Yan merasa lega pada akhirnya langsung datang ke aula dari klan Xiao untuk pesta kecubung.